Ketika memiliki sebuah kendaraan khususnya sepeda motor, ada satu hal yang wajib banget kalian lakuin, yaitu servis atau maintenance berkala. Ya, ini adalah sesuatu yang cukup merepotkan, tapi harus dilakukan oleh kita supaya motornya tetap terjaga performansnya dan jadi jarang rusak. Menariknya adalah, tidak semua orang melakukan hal ini, termasuk saya. Yang mana dulu nih ketika kuliah, motor saya adalah Supra X125. Dan motor tersebut hampir tidak pernah diservis apapun. Ganti oli aja bisa 1-2 tahun sekali. Bahkan pernah kejadian ketika mau ganti oli, pas di tap olinya cuma tinggal 1/4 gelas air mineral. Jangankan ganti oli, pompa angin aja jarang banget. Sekalinya pompa, ya ketika bocor aja. Tapi ketika saya menggunakan motor dengan sangat jorok tersebut dan sangat minim perawatan, motor tersebut bisa dikatakan ya bye-bye aja. Bahkan tidak pernah mogok sekalipun. Jadi nggak ada cerita dorong motor. Paling pernah sih dorong motor, tapi bukan karena mogok, melainkan rantainya yang putus. Karena emang nggak seperhatian itu sama motor. Selain rantai yang putus, sebenarnya motor pun hampir tidak pernah rusak. Bahkan selama bertahun-tahun motor tersebut ya aman-aman aja. Namun pada akhirnya di tahun ketiga ketika perawatan yang benar-benar seadanya banget, akhirnya motor saya ngebul dan ngeluarin suara kasar dan motor tersebut divonis lehernya baret. Namun yang jadi menarik di sini adalah ketika itu ada teman saya menggunakan motor yang sama, yaitu Supra X125. Dan dia orangnya cukup rajin, ganti olinya tepat waktu, sering cek rantai, bersihin ini itu, bahkan sampai setting klep motornya agar tetap prima. Namun sayangnya dalam jangka waktu yang sama, motor dia beberapa kali malah masuk bengkel karena mengeluarkan suara aneh, dan pernah juga kehilangan tenaga. Sedangkan motor saya yang notabene jarang diservis, benar-benar baik-baik aja selama tahunan. Di sini yang bikin bingung, bagaimana mungkin motor yang rajin di maintenance malah lebih cepat rusak dibandingkan dengan motor yang jarang di maintenance? Pertama-tama kita harus paham dulu, maintenance motor itu mencakup apa aja. Yang pertama tentu aja ganti oli. Kalau ini sebenarnya jangan pernah di skip, karena emang perkara oli ini cukup krusial dan efeknya bisa langsung atau di kemudian hari. Kita ambil kasus di motor saya tadi. Dalam waktu 3 tahun saya kurang lebih cuma ganti oli 2 atau 3 kali aja. Namun pada akhirnya motor tersebut jebol dan part di dalam mesin banyak yang aus. Jadi kalau perihal oli ya sesering mungkin ganti, nggak masalah, malah bagus. Kemudian selain ganti oli ada di servis rutin dan ini mencakup tune up, bersihkan TB, CVT, ganti kampas rem dan pergantian spare part jika ada yang aus. Itu adalah dasar dari maintenance servis motor. Dan jika dilihat, memang benar, maintenance motor seperti bisa menjaga performance kendaraan kita. Tapi kenapa motor yang sering di maintenance malah lebih tidak awet jika dibandingkan motor yang jarang diservis? Jawabannya ada di partnya, misalnya di throttle body. Diketahui throttle body atau TB memiliki lapisan coating khusus, kemudian TB juga punya sensor TPS, punya juga idle control, dan biasanya semua sudah dikalibrasi oleh pabrikan. Dan ketika dibersihkan terlalu sering, coatingnya akan bisa aus dan sensornya pun bisa terganggu, yang pada akhirnya ECU bisa kehilangan referensi awal. Menariknya lagi adalah throttle body biasanya akan selalu dijadikan masalah utama jika motor kalian dirasa berat, berbet, dan lainnya. Yang pada akhirnya jika motor kalian merasakan hal tersebut dan kalian ke bengkel, kemungkinan TB kalian akan selalu dibersihkan terlebih dahulu. Dan jika terlalu sering, maka lapisan tersebut akan hilang dan inilah yang membuat motor kalian jadi rusakan, padahal selalu diservis rutin. Lalu kapan bersihkan TB yang baik dan benar? Kalau dibilang baik dan benar, semua punya acuannya masing-masing dan di buku manual setiap produsen pun biasanya berbeda-beda. Namun alangkah baiknya membersihkan TB dalam interval waktu 3-6 bulan sekali aja. Karena faktanya selama oli kalian gak naik ke filter udara dan sistem yang lainnya bagus, TB kalian akan jarang kotor. Kemudian selain TB ada CVT. Gerdek adalah masalah utama di CVT, mau itu produk Honda, Yamaha, Suzuki, dan lainnya. Gerdek adalah masalah utama. Dan kalau gerdek jawabannya cuma satu, bongkar CVT, bersihkan kotoran di CV dan amplas kampas gandanya supaya gigit lagi dan gak selip. Tapi sayangnya jika kalian lakukan hal ini terlalu sering, hal ini juga bisa merusak motor kalian. Dan terkadang, memang gerdek akan hilang pada 1 minggu pertama, tapi dalam beberapa minggu ke depan, gerdeknya akan datang kembali dan biasanya gerdeknya lebih parah dan disertai beberapa gejala lainnya, misalnya berdecit. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Secara harfiah membersihkan CVT sesering mungkin sebenarnya nggak masalah. Paling cuman bautnya aja yang cepet aus, entah itu di kepalanya atau di batangnya. Tapi yang jadi masalah biasanya yang mengerjakannya, dan ini nanti kita akan bahas terakhir. Kemudian selain itu ada juga steel clap. Steel clap biasanya sering dilakukan jika motor dirasa boros bensin. Karena jika klep yang terlalu rapat atau terlalu kendor bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Dan menurut buku panduan Honda, penyetelan klep biasanya dilakukan setiap 2000 km setidaknya diperiksa. Namun sayangnya ketika hal ini sering dilakukan, motor terkadang bukannya benar, malah lebih boros atau bahkan yang lebih parah tenaga yang dihasilkan malah berkurang. Tapi kenapa semua hal ini bisa terjadi?
Jawabannya adalah karena adanya intervensi manusia terhadap sistem mekanis. Dan setiap intervensi manusia akan selalu membawa resiko. Di sini yang menarik. Setiap mekanik biasanya punya caranya tersendiri dalam hal maintenance. Ada yang dengan cara A, ada yang dengan cara B, dan lainnya. Misalnya, mekanik A memiliki pemikiran jika servis CVT harus diberikan grease sebanyak mungkin supaya perputarannya lancar. Sedangkan mekanik B memiliki pemikiran yang berlawanan, grease secukupnya aja supaya tidak melebar kemana-mana. Dari titik ini aja kita jadi paham satu hal. Terkadang permainan feeling dari seseorang mekanik bermain penting untuk keawetan motor kita. Ya kan? Kalau feelingnya bagus ya kita beruntung, kalau feelingnya lagi jelek ya kitanya yang amsyong. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi adalah karena pemasangan part yang tidak benar. Ini adalah hal yang paling umum terjadi ketika motor kalian yang sering di maintenance malah ada aja masalahnya. Entah oli netes, entah tenaga ngempos, dan lainnya. Nah, pemasangan part ini sering banget disepelein oleh beberapa orang. Misalnya di motor kopling dan lagi mau maintenance plat kopling, yang mana kalian harus buka bak mesin kanan. Jika pemasangannya nggak benar atau bautnya nggak sama tekanannya, biasanya malah bisa meler tuh olinya. Selain itu misalnya lepas knalpot, kalau pasangnya nggak ngepas atau bautnya kendor, ya lama-kelamaan motornya bisa ngempos. Belum lagi throttle body kalau pasangnya nggak pas, motor malah nggak mau hidup atau kehilangan tenaga. Dan untuk perihal CVT, jika bautnya kurang pas atau pemasangannya kurang tekanannya atau tekanannya kurang merata, tenaganya ya akan hilang dan mungkin bisa ngelos dalam kasus terparah. Jadi ya, perihal mekanik yang kurang presisi ini juga memainkan peran penting dalam kawetan motor kita. Namun dari ini semua adalah servis motor itu sangat perlu dilakukan tapi dalam interval yang tepat. Menservis motor terlalu sering itu cukup berbahaya, apalagi dikerjakan dengan mekanik yang terlalu mengandalkan feeling. Dan untuk perihal motor yang jarang diservis, kenapa lebih awet? Ya karena motor tersebut jarang banget adanya intervensi dari manusia. Semakin jarang adanya intervensi dari manusia terhadap mesin, maka mesin tersebut akan lebih awet. Jadi ya, daripada di maintenance terlalu sering, lebih baik dirawat motor kalian. Dan hal yang paling krusial ada di oli. Selama olinya bagus, kemungkinan besar mesin kalian akan selalu bagus. TB akan jarang kotor, klep tidak akan renggang dalam waktu singkat, dan lainnya. Kenapa bisa? Ya karena gesekan yang terjadi di dalam mesin selalu terjadi dalam kondisi yang bagus. Mesin tidak pernah kekurangan mineral dari oli, sehingga oli naik karena keenceran nggak akan pernah terjadi. Jadi ya, jagalah oli kalian. Jika kalian menjaga ganti oli kalian akan terhindar dari semua hal ini. Dan yang pasti, kalian akan terhindar dari yang namanya oli sesat untuk membersihkan mesin kalian. Karena faktanya jika kalian mengganti oli secara teratur, sludge oli akan susah terbentuk di dalam mesin kalian. Jadi ya, jika sludge oli tidak ada, mesin kalian akan bersih terus. Dan jika mesin terus bersih, otomatis bagian lainnya akan bersih. Kecuali CVT, jika motornya matic, karena kedua hal ini ya berbeda. Itulah alasannya kenapa motor yang jarang diservis malah lebih awet. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.